Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Gunizal Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian teks akademik dan non-akademik beserta ciri-cirinya dan penyajian teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama, pengertian teks akademik atau yang sering juga disebut dengan teks ilmiah adalah teks yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks non-akademik ialah teks yang penulisnya tidak didukung oleh fakta umum, yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal yang populer. Adapun ciri-ciri teks akademik yaitu sederhana, dapat informasi, padat informasi, padat akan fakta, kata-kata leksikal, banyak memanfaatkan nominalisasi, banyak memanfaatkan istilah teknis, bersifat taksonomik dan abstrak, memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan. Adapun ciri-ciri teks non-akademik ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang dikumpulkan objektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis. Dan adapun teks akademik dalam berbagai genre makro dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel atau artikel ilmiah. Selanjutnya yaitu aspek penilaian buku, formula bahasa, dan manfaat teks ulasan. Adapun aspek penilaian sebuah buku yaitu dalam teks ulasan buku diantaranya persamaan dan perbedaan struktur teks dari masing-masing buku yang diulas, cara masing-masing ulasan buku memanfaatkan genre makro, mikro pada tahapan-tahapan struktur teks ke dalam informasi yang diungkapkan. Untuk dapat membuat ulasan buku, harus memahami cara menempatkan genre mikro itu pada struktur teks yang membingkainya. Struktur teks ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Yang berikutnya, dalam memberikan penilaian yang objektif, penulisan ulasan harus memperhatikan dua faktor, yaitu penulisan ulasan harus memahami sepenuhnya tujuan dari pengarang aslinya. Yang kedua, penulis harus menyadari sepenuhnya maksud dari ulasan tersebut. Berikut formula bahasa. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi penilaian sulit didefinisikan secara terpisah-pisah, tetapi pada konteks penilaian, setuju dan tidak setuju, memihak dan tidak memihak, menghargai dan tidak menghargai, serta kadar emosi yang terungkap di dalam teks ulasan. Pandangan, sikap, dan posisi penilaian menunjukkan gradasi itu terlihat terutama pada penggunaan leksis nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Adapun manfaat teks ulasan yaitu melatih seseorang memiliki sikap kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi,
Yang kedua, melatih seseorang untuk memiliki sikap dan sifat mental yang kuat. Melatih seseorang dalam menilai bagus tidaknya sesuatu karya. Yang keempat, melatih seseorang untuk bersikap jujur, cendekia atau tajam pemikirannya, bernalar dan mempunyai rasa estetika. Yang kelima, melatih seseorang untuk berpikir objektif. Yang keenam, melatih kejelian seseorang. Sebagaimana mengulas buku itu, kita melihat apa yang kurang dari buku tersebut dan apa kelebihan buku tersebut. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tidak ketepatan kalimat apa yang saya sampaikan, karena di sini saya masih belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.